Sebelumnya saya sudah membuat video pembacaan jemaat ya di situ saya berbicara mengenai serat Gokagado yang dibaca dengan glossary atau bacaan jemaat, kemudian terekstrak 31 butir ya, yang kemudian dibandingkan dengan sumber primer sejarah Majapahit, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Serat Gokagado itu sebuah karya fiksi sejarah ya, atau historical fiction. Hari ini yang kita bahas terkait dengan pendekatan historisisme baru adalah Carya Danato ya, cerpen yang berjudul Goblok dan Trik. Dua cerpen ini sangat terkenal ya, ini cerpen debutnya Danato sekaligus yang menaikkan nama Danato ya di jajaran sastrawan Indonesia. Bahkan Harry Evelyn menyebut bahwa ada Pramudia, ada Kenarto ya, sebagai mata kanan dan mata kiri sastra Indonesia waktu itu. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan pendekatan kesejarah baru atau historisisme baru? Berbeda dengan pendekatan Susbi Sastra yang melihat karya sastra sebagai cerminan dari masyarakat. Kalau di dalam historisisme baru, karya sastra itu satu entitas yang membentuk dan dibentuk dari wacana-wacana yang ada pada kurun waktu tertentu. Selain dari itu juga di dalam historisisme baru yang perlu dijadikan acuan adalah isu mengenai kesejarahan teks dan ketekstualan sejarah. Nah, ini menarik ya, menarik. Mengapa menarik? Karena sekali lagi apabila kita menggunakan pendekatan Susbi Sastra, yang kita lakukan adalah teksnya sastra seperti apa, kemudian di masyarakat seperti apa gitu kan. Kalau di dalam historisisme baru ya kita lakukan sedikit berbeda. Kita akan berkutaknya teks sastranya sendiri, kemudian kita bicara konteks sejarah yang melingkupinya, mengenai wacana-wacana yang beredar di sekitarnya. Jadi itu nanti akan melibatkan membacaannya ya, bisa dikatakan lentur atau katakan longgar atau bebas, tapi juga sekaligus rumit ya, atau kompleks, karena melibatkan tidak hanya teks sastranya tetapi juga teks-teks yang ada waktu itu. Nah, karena Goblok dan Trik ini ditulis Danato ya di sekitaran akhir tahun 60-an, ini membawa kita pada satu kejadian yang besar dalam sejarah Indonesia. Apa itu? Ya, kita semua tahu itu masa saat terjadi ada peti ya, periode di sejarah Indonesia, pemberantasan paksa ya, terhadap orang-orang komunis atau orang-orang yang dituduh sebagai orang komunis ya waktu itu. Tapi sebenarnya pendefinisian dari pemberantasan masa akhir tahun 60-an tadi ya lebih rumit dari itu, karena ada peristiwa yang melatar belakangnya juga ada praktik realnya ya, maksudnya kejadian tadi, tragedi realnya itu ya, sebagaimana saya bertanya dengan beberapa orang, ada yang misalkan bahkan seorang muslim yang tanda petik ya sebenarnya rajin, bukan sebenarnya memang rajin beribadah, rajin berwajib. Aku pernah suatu ketika diminta otonom untuk menyebarkan semacam undangan atau apa kegiatan PKI, kemudian dituduh sebagai anggota PKI. Kemudian terjadilah tadi pembunuhan terhadap bersangkutan. Begitu pula misalkan ada cerita seorang anggota Muhammadiyah dituduh ya, memang tudingan tuduhan waktu itu memang begitu liar ya. Jadi kata ada motif lain selain masalah terlibat tidak terlibat di dalam
kegiatan PKI atau mau jadi anggota PKI ya. Karena ya sekali lagi waktu itu memang keadaan memang sangat-sangat kacau ya. Eh, apa namanya? Ada juga yang saya temui, ada video tuh seorang yang diwawancara oleh BBC itu juga bercerita waktu itu juga karena ada semacam situasi yang mencekam mengenai dibunuh atau membunuh, kemudian peringat pada kejadian 48 pada saat PKI membunuh para kiai dan santri, itu yang dia lakukan, dia mengambil inisiatif bunuh, itu ada juga. Nah, terkait dengan hal itu ya, ini ada buku saya ya, baru saja terbit secara resmi rilis 1 September. Jadi buku ini sebagai bagian dari aktivitas akademik saya sebagai dosen dan peneliti ya, sekaligus sudah untuk memperingati meninggalnya bapak saya setahun yang lalu di bulan September ya, pada bulan September. Nah, di dalam buku ini tadi saya sudah sibuk mengenai pembedahan, pembahasan, pengkajian cerita pendeknya Donald Trump ya, dengan pendekatan historisisme baru. Juga ada di dalamnya itu, karena tadi sudah saya singgung, karena pendekatan historisisme baru ini melibatkan teks, wacana dan sebagainya yang membuat longgar, lentur ya, pembacaan, pembedahan, pengkajian teksnya sekaligus rumit. Di dalamnya juga ada pembahasan tentang peristiwa di 30 SPKI. Jadi meskipun cerita pendek itu ditulis pada akhir tahun 60 pada saat tadi ada tragedi besar tadi nasional ya, oleh sebagai orang masih disangka atau tidak nyaman untuk dibicarakan ya. Tetapi sekali lagi sebelum itu juga ada kejadian ya, menjadi ada bilang pretext ya, atau menjadi alasan kalau di satu kejadian yang mengikutinya ya, dia itu peristiwa G30S. Dan peristiwa G30S atau disebut Gestapo ya, ada yang memang kemudian jangan diberi embel-embel PKI, G30S PKI ya, atau Gestapo PKI karena PKI begini dan begitu. Lah, begini dan begitu itu menarik. Jadi perdebatan mengenai apakah harus ditempeli dengan PKI atau tidak, ya itu nanti mungkin bisa ada temukan jawabannya, atau mungkin timbul banyak pertanyaan lain yang menyusul ketika Anda membaca buku ini ya. Tetapi bicara mengenai temuan saya ini, kalau yang Godlock bisa saya bahas sedikit ya, bahwa kemudian Godlock yang menyajikan satu cerita soal bapak obat anaknya begitu, supaya keluarga mereka menjadi besar ya, dikenal sebagai pahlawan. Nah, ada seorang anak dari keluarga itu ya meninggal dalam perjuangan. Nah, itu sekali lagi ketika kita kaitkan konteks waktu itu, kita akan dapati misalkan Soekarno sebagai seorang bapak ya, kemudian waktu itu ya akhir tahun 60-an ada isu yang tersebar, ada di radio, kemudian juga orang juga membicarakan itu ya, bahwa pada saat para jenderal yang meninggal ya dibunuh di dalam gerakan 30 September, itu ada komentar Presiden Soekarno yang membuat sebagian orang kemudian menuduh Soekarno itu terlibat, jadi mengorbankan anaknya ya tadi, karena beliau adalah panglima tertinggi di dalam militer waktu itu, atau mungkin sampai sekarang ya ada istilah pimpinan sebagai bapak begitu ya. Jadi ucapan Presiden Soekarno waktu itu bahwa
seolah-olah seperti riak kecil ya di lautan itu. Jadi bayangkan beberapa jenderal meninggal, bahkan seorang peneliti ya, peristiwa Gestapo Heinrich Haber itu bahkan sampai menyebut semacam ungkapan dunia ini. Kematian beberapa jenderal ya waktu semalam itu bahkan tidak pernah muncul di dalam cerita fiksi sekalipun ya, karena begitu luar biasanya bayangkan dalam waktu semalam ya sekian jenderal meninggal. Itu kan kejadiannya luar biasa. Tetapi Presiden Soekarno keselio lidah mungkin bisa begitu ya, karena sebenarnya juga oleh situasi Soekarno waktu itu ya. Nah ini agak di situ ya. Kemudian Rintrik itu menarik, agak seorang buta. Rintrik yang mengurusi bayi-bayi yang dibuang dan sebagainya, terus dia memiliki aura warna sapi dan lain sebagainya. Penduduk kemudian mulai menghormati, mengunjungi dan lain sebagainya. Kemudian muncul sang pemburu, itu juga sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu itu ya, wacana-wacana mereka waktu itu tentang siapa yang diburu dan siapa yang mengguru, itu bisa nanti ada simak di dalam buku ini ya. Lain dari itu sebagai pasji yang perlu, kalau Anda nanti membaca buku ini, ada bisa dikatakan saya harapkan mendapat kepuasan ya, dari tindakan membaca ya itu. Ya, ini saya bisa tunjukkan di sini. Ini sebagian dari buku yang saya pergunakan di dalam menulis buku ini ya. Ini sebagian, masih ada yang lainnya ya. Kemudian juga yang menarik lainnya, misalkan tadi saya sebut bahwa di dalam pendekatan historisisme baru kita bicara kesejarahan teks dan tekstualitas sejarah ya. Dan ini misalkan ada misalnya seperti ini ya. Ini menarik ya. Maksudnya kita di sini bisa tahu situasi yang dialami oleh orang-orang waktu itu ya. Betapa mencekamnya, betapa takutnya mereka pakai PKI ya. Jadi yang katanya saya gampang, tidak PKI tidak ini ya. Katanya ya, itu kalau kita merujuk pada daya itu Taufik Ismail Setolianto itu, wah itu kan soalnya Taufik Ismail anti kiri, anti PKI. Lah bisa misalkan di sini juga saya kompakkan di dalam ini ya, sesuai dengan konteksnya ya, di perasan tentang kemencekaman situasi waktu itu ya. Bahkan ada rujukan yang secara eksplisit ya, bicara situasi tahun 60-an dengan tahun 48. Jadi ada memang suasana yang membuat bagi orang di luar TKI itu patut luar biasa waktu itu ya. Ya, jadi ini sekaligus juga untuk mungkin menambahi atau mungkin juga menyangkal tuduhan bahwa ketakutan pada PKI itu waktu itu karena ada propaganda dari pihak asing. Iya, memang itu ada ya, karena saya temukan juga waktu itu ada aktivitas dari MI6 ya, dan CIA, dan kemudian juga Dinas Intelijen Australia yang waktu itu pusat operasinya berada di Singapura, yang memang ada brosur sebarannya mempropagandakan betapa mengerikannya komunisme begitu. Tetapi kalau kita misalnya baca di sini, kita akan temui memang situasinya semencekam itu ya. Jadi orang-orang di luar PKI memang takut dengan PKI. Kemudian lainnya lagi, misalkan ini ada buku ini pleidoynya Sudisma ya. Jadi ini menarik, mungkin melengkapi dari dokumen Suparjo ya. Kalau dokumen Suparjo bisa Anda baca di dalam bukunya Jodosa ya, bagian belakang. Suparjo itu seorang jenderal yang terlibat di dalam gerakan 30 September ya. Yang di situ dia bercerita tentang pimpinan dari gerakannya siapa saja, lagi kemudian kelemahan kekurangan dari gerakan, mengapa gagal. Lah ini selain dokumen Suparjo, itu istilah Jodosai yang terkait
dengan operasi militer PKI tanda petik ya, oknum tidak akan bersenjata ya, itu tapi parah ya. Ini laikoisisme bisa menjadi tambahan dari bacaan mengenai Gubernur Suparjo. Nah, ini penting. Mengapa penting? Karena dari situ kita bisa tahu ya, lepas dari apakah PKI terlibat secara partai atau hanya orang-orang tertentu di tanda petik ya, orang-orang pentingnya PKI, tetapi mungkin bisa dikatakan misalkan Gestapo itu berhasil di sana. Pertanyaannya apa yang terjadi kemudian? Kan kebetulan sejarah memberikan kita saksian bahwa akhirnya Gestapo gagal itu, ya, karena ditumpas oleh Soeharto kan begitu. Nah, ini menarik juga mengenai posisi Soeharto. Di sini juga sudah saya bahas juga ya mengenai Soeharto. Apakah Soeharto terlibat atau tidak? Kalau misalkan kita merujuk pada kesaksianku Mr. Gawur S itu yang Subandrio, kita kan berarti isinya selalu mengarah pada Soeharto ya, tentang dendam Soeharto pada Ahmad Yani yang konon pernah menempel ya, membapar atau menampar itu karena kasus korupsi di Kodam Diponegoro. Kemudian juga ada tim bayaran dari Soeharto ya, yang bermain tanda petik di antara kubunya Nasution dan Ahmad Yani dan lain sebagainya dan seterusnya. Lah kalau kita bicara pasal itu tidak ada salahnya kita usahakan merujuk pada ini ya. Nah, ini sudah saya bahas ibu saya mengenai peristiwa korupsi ya Soeharto di Kodam Diponegoro. Di buku ini Jenderal Narto Bersama Samudra ini termasuk tanda petik ya, di sini jelas ya, dia dizalimi oleh Soeharto. Maksud saya adalah buku ini menjadi pekai bicara masalah kasus di Kodam Diponegoro, karena dari sini kita bisa melihat kesaksian, cerita, pengalaman dari seorang yang dalam posisi berseberangan dengan Soeharto itu. Tetapi dari kasus korupsi itu kita bisa tahu apa yang mungkin benar atau tidak benar, atau mungkin bisa kita bandingkan dengan ciptanya Subandrio ya, Toto Subandrio. Kemudian ini sebenarnya berreview menarik. Ini juga saya lucu di dalam buku saya. Yang pertama ini dari Jenderal Nasution. Dari sini kita bisa tahu detail langkah-langkah militer yang apakah Soeharto yang bergerak sendirian ataukah Jenderal Nasution yang lolos dari pembunuhan gerakan 30 September kemudian melakukan koordinasi menyusun rencana terus dan lain sebagainya mendorong Soeharto ya, Jenderal Soeharto. Maksud saya adalah buku ini bisa menjadi satu contoh bahwa apakah Soeharto bermain sendirian, kalau mau berguna istilah bermain ya, di dalam tanda petik ya, menghancurkan PKI dan kemudian merembet pada jatuhnya Presiden Soeharto. Nah, ini bisa jadi lucuan. Lain buku ini menarik, buku ini sekaligus dengan buku misalkan ada Maniel dan bukunya kesaksian ini Maui ini. Kalau yang mana itu? Buku tidak bawa di sini ya. Ada beberapa orang yang menuding Soekarno terlibat. Perkara Soekarno terlibat wanita, belum di sini ada tulisannya Bielsa bersama Kristen Bielsa apa itu ya, melibatkan analis atau akademisi atau komite mana saja yang menyebut Soekarno terlibat dalam Gestapo dan mana saja yang mengatakan tidak terlibat ya. Itu ada di situ. Tetapi kalau yang di sini ya, dari di sini serta di Manil ya, kesaksian para ajudan ya, pengawal presiden, terus ini dari politisi ya, mana Soviet, kita akan tahu bahwa tudingan terhadap Soekarno itu sangat sedemik. Kalau yang lain-lainnya memang membuat situasi Soekarno itu memang
Saya bisa mengatakan antara kalimat atau tidak, saya sebelum absen ya untuk sampai pada satu kesimpulan. Tetapi seperti di sini selama ini, dan untuk salah satu hal yang membuat Soekarno terlihat buruk adalah kehadirannya di Halim ya. Padahal kalau dari kesaksian ini ya, penjelasan ini dan kesaksian Bang Mawi itu, kehadiran Soekarno di Halim dini hari itu ya, betul-betul Halim itu jadi pusatnya dari Gestapo juga, itu lebih kompleks daripada yang ditudingkan oleh sebagian orang ya mengenai bersalahnya Soekarno, terlibatnya Soekarno di dalam Gestapo. Nah itu bisa di buku ini bisa dibaca ya. Kemudian lain lagi adalah masalah jumlah korban. Jadi tragedi akhir tahun 60-an ya, 65-67 itu kan memang korbannya banyak. Korbannya 3 pesawat, banyak sekali. Jumlah korban bisa dibaca. Kenapa saya bilang atau mengatakan bisa diperdebatkan? Ya, kalau saya sih wisata, kalau kita baca buku ini, kita akan dapati ada lebih dari 30 versi mengenai jumlah dari korban peristiwa waktu itu ya, pembantaian Kombunan Pasar itu. Jadi si Bung Kiki ya, itu Hermawan Sulistyo, kalau di TV seringkali muncul dengan panggilan Bung Kiki ya, itu di buku ini yang bersumber dari disertasi dia, ya disertasi di salah satu kampus ternama di Amerika Serikat, itu di sini disajikan ya, bahkan dibuat tabel. Jadi versi siapa jumlahnya begini. Kemudian kalau dari Bung Kiki sendiri, dia menyebut jumlahnya puluhan ribu ya, tidak sampai ratusan atau bahkan ada yang menyebut sekitar 2 juta kan ada. Nah, Bung Kiki ini memberikan argumennya, bukti-buktinya. Dia turun ke lapangan. Mengapa ini penting? Ya, buku ini penting karena begini, pemirsa semua deh. Jadi ada beberapa peneliti itu yang menggunakan estimasi ya di dalam membicarakan jumlah korban. Mereka tidak turun sendiri atau mungkin atau berapa itu baru mengadakan penelitian jauh sesudah kejadian pembantaian massal itu lewat ya. Jadi ada isu mengenai jauhnya jarak, kemudian ada isu mengenai hanya menggunakan data-data sekunder ya. Kalau ini langsung menggunakan. Kemudian hal lainnya lagi yang saya bisa saja bicarakan di dalam video ini adalah ini buku ini penting ya, karena buku ini adalah dupa awal dari versi resmi mengenai Gestapo ya. Kemudian ada buku putih gimana di sini ini kemudian ada buku lain-lain lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai peristiwa Gestapo ya. Nah ini buku-buku seperti ini penting karena kita juga bisa melihat versi pemerintah. Kita juga bisa membandingkan ya dengan banyak versi lainnya, tapi pertama kita kemudian ada contoh JDLG itu ada dokumen banyak lainnya ya, bisa kita bandingkan mengenai kira-kira apa sih yang mempengaruhi peristiwa Gestapo ya atau Gestapo S ya. Ini kan versi pemerintah, nanti kita bisa bandingkan ya versi peneliti lain ya, baik yang pro komunis ya atau yang anti komunis ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini ada semua di sini ya. Saya akan sajikan di sini ada 37 versi dari kejadian G30S atau Gestapo ya. Mungkin hal lain lagi adalah buku ini ya, selain saya mengajikan ini terkait dengan aktivitas saya sebagai khusus Gadus Community ya, saya mengajar kepakaran saya dalam pengajar diksi, saya mengajar sejarah sastra, teori sastra, pengkajian sastra. Jadi buku ini saya niatkan untuk memperingati peninggalannya bapak saya, tapi juga sekaligus untuk mahasiswa saya dan juga pada seluruh masyarakat Indonesia yang mau tidak mau ya, setiap bulan second book kalau kita sekarang ada media sosial, ada YouTube ya, kita ramai sekali dijejali dengan
banyak sekali versi ya. Tapi yang saya cermati kata versi yang disajikan ya 6 versi atau 7 versinya. Jadi waktu itu saya ya sudah, mengapa tidak semua versi diambilkan saja, jadi sekaligus melatih konteks dari kesejarahan cerpennya Godot dan Metrik ya. Jadi itu bisa ada baca di buku ini ya. Lain dari itu juga di buku ini juga saya bahas ya mengenai Guru Gembul atau si Nesi ya. Kalau yang saya sini ada 2 video yang bicara pasal Gestapo begini dan begitu. Ini saya jelaskan sini ya problemnya dari cerita Guru Gembul gimana. Termasuk juga Guru Gembul itu bicara mengenai satu buku, ketika kita cek di dalam bukunya ternyata tidak seperti itu. Maksud saya adalah bukan saya tidak hendak mengatakan bahwa semua yang dikatakan YouTuber itu salah, tidak. Saya mengajak bahkan ya kita semua termasuk mengajak diri saya untuk sekali lagi berhati-hati, kemudian berpikir kritis ya, tanda petik ya, memasak mode skeptis gitu ketika mendapati informasi yang ada di media sosial, di YouTube ya. Ya karena sekali lagi sesuatu yang disajikan dengan cara meyakinkan, kemasan yang menarik, kemudian di dalam benak kita menerima itu, oh masuk akal ya ceritanya, logis ya. Masalahnya adalah sesuatu yang terlihat menarik dan masuk akal itu belum tentu faktual. Nah ini penting untuk dipegang baik-baik ya. Kemudian juga sama juga berdasarkan ke di buku ini tidak sabar sih. Misalkan seperti di YouTube ada akun Intel Sejarah ya. Jadi Intel Sejarah ini kan bertubi-tubi merilis video mengenai istilah Gestapo di 30S ya. Itu nanti bisa dibandingkan dengan TV saya. Apakah narasi di dalam video-videonya Intel Sejarah itu memang memframing seseorang ya, kubu tertentu sebagai tanda petik dalangnya ya, ataukah kita bisa mengatakan Intel Sejarah sudah adil di dalam menceritakan atau menyajikan narasinya, atau sekali lagi sengaja memframing kubu tertentu, misalnya wah ini ujung-ujungnya masih teman Soeharto sebagai dalangnya ya, karena misalkan selalu merujuk pada versinya Subhanrio atau bagaimana. Nanti Anda bisa simak di atau bandingan dengan apa yang ada di buku ini ya. Sekali lagi harapan saya buku ini bisa bermanfaat, terutama kalau bidang saya bidang sastra ya, di dalam menerapkan pendekatan historisisme baru. Saya ke Indonesia masih jarang ya pendekatan ini diterapkan di dalam konteks sastra ya. Sudah ada sih tapi jarang ya. Misalkan ada akademisi sama yang tahu itu yang disertasinya dalam pendekatan historisisme baru ya. Dan di dalam buku ini saya kritik ya, ada bagian dari disertasi beliau yang bermasalah, itu juga ada. Lain dari itu ya sekali lagi di dalam bidang sastra penajam fiksi, semoga ini menjadi rujukan yang bermanfaat ya. Bonusnya adalah tapi mengenai peristiwa di SPKI atau kalau saya boleh mengikuti di SPKI atau Gestapo gitu, saya memilih menggunakan istilah Gestapo sepanjang buku ini. Agak alasannya saya jelaskan juga. Mengapa tidak G30S? Mengapa kok tidak Gestapo atau lainnya gitu? Mengapa saya pilih Gestapo? Begitu pula jika ini yang saya nyaris terlewat ya, termasuk mengenai mengapa Soeharto kok tidak masuk ke dalam daftar jenderal yang diculik. Padahal dia juga jenderal ya. Tapi orang sudah sering lupa bahwa jenderal yang ada waktu itu juga tidak hanya para pahlawan revolusi dan jenderal Soeharto saja, atau jenderal-jenderal lainnya saja. Tapi kan mengapa kok yang dibetulkan hanya jenderal yang diculik dan jenderal Soeharto saja ya? Karena yang muncul di permukaan dalam cerita pelik di 30 SPKI memang ya hanya jenderal-jenderal itu. Tapi saya lagi di sini saya jelaskan mengapa jenderal Soeharto tidak masuk dalam daftar korban atau target pencurian dari Gestapo. Ada tidak indikasi bahwa sebenarnya Eki meredakan sesuatu. Ini juga bisa dari tulisannya Sobron Epic, sebenarnya Epic sendiri mengenai ada apa di bulan September. Termasuk juga ini ya, klaim beliau mengenai Presiden Soekarno hanya masuk angin biasa. Di buku ini saya bahas ya. Jadi awal Agustus ya, sebelum September itu salah satu hal ya. Kalau Andrew Faith ya, seorang peneliti Australia
mengkritik Benedict Anderson karena melupakan fakta sakitnya Presiden Soekarno, ya. Itu Presiden Soekarno waktu itu sikap ketika, ya kalau saudara bela berian ya masalah ini biasa. Di buku ini saya tuduhkan ada lebih dari 5 kesaksian dari kubu yang berbeda yang menunjukkan bahwa iya Presiden Soekarno waktu itu sakit serius ya pada awal bulan Agustus tahun 65. Sekali lagi, bagi Anda yang berminat, Anda bisa membaca buku ini, kemudian saya harapkan Anda mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat mengenai pengajian dengan pendekatan distorsi baru, tetapi juga saya khususnya tadi informasi tambahan atau hal-hal yang selama ini jenderal itu sebenarnya disiksa apa tidak, terus ada penyembunyian hasil visum et repertum atau tidak, ya. Terus kalau peristiwa Gestapo itu ya untung Soeharto, berarti karena Soeharto di sini juga ada ya pembahasan tentang itu. Saya mikir begitu. Semoga bermanfaat karya saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.